Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragil Prihandana Sugihartanto dari Universitas Pancasakti Bekasi dengan NIM saya 289225023. Di sini saya akan membahas materi tentang analisis resiko dan ketidakpastian, di mana kita akan membahas sebuah analisis resiko dan ketidakpastian dalam strategi, kondisi, metode, dan contoh kasus pada perusahaannya. Kita mulai terlebih dahulu dengan pengertian atau pembahasan yang mengenai analisis risiko dan ketidakpastian, yang dimana analisis risiko ini memiliki pengertian yang dimana ialah proses identifikasi, penilaian, dan manajemen potensi kejadian yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan. Sementara itu, ketidakpastian merujuk pada ketidakmampuan untuk memprediksi secara pasti hasil dari suatu kejadian. Ketika kedua konsep ini digabungkan, analisis resiko dan ketidakpastian membantu dalam menyusun strategi mitigasi dan pengambilan keputusan yang lebih berfokus semakin baik pemahaman terhadap resiko dan ketidakpastian, dan semakin baik pula strategi yang dapat diimplementasikan. Selanjutnya kita akan mengenali metode-metode analisis risiko. Yang pertama itu ada identifikasi risiko terlebih dahulu, yaitu proses awalan dalam analisis risiko yang dimana risiko-risiko potensial diidentifikasi dan dilakukan pengumpulan data yang terkait. Selanjutnya penilaian risiko, yaitu evaluasi terhadap risiko-risiko yang telah diidentifikasi, baik dari segi dampak maupun kemungkinan yang terjadi. Dan yang ketiga yaitu manajemen risiko, tindakan-tindakan yang diambil untuk mengurangi dampak atau meminimalkan kemungkinan terjadinya risiko serta merencanakan respons yang terjadi. Jadi metode analisis risiko ini ada beberapa bagian. Yang pertama itu identifikasi risiko, penilaian risiko, dan manajemen risiko. Dalam hal ini selanjutnya kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi risiko dan ketidakpastian. Ada beberapa faktor internal yang dimana faktor-faktor yang berkaitan dengan internal suatu organisasi atau proyek seperti kurangnya pengalaman, perubahan manajemen, dan kekurangan sumber daya. Ada juga faktor eksternal, faktor-faktor yang berasal dari lingkungan di sekitar organisasi atau proyek seperti perubahan kebijakan pemerintah, fluktuasi pasar, dan bencana alam. Ada beberapa juga yang mempengaruhi dalam faktor-faktor tersebut dan kondisi dalam pembuatan keputusan atau menyampaikan kondisi-kondisi yang kita pasti dapatkan dalam pembuatan keputusan, yaitu kita harus mengidentifikasi kondisi resikonya, kondisi ketidakpastian, dan berikut analisis yang kita telah analisis, yang dimana kita akan menganalisis kondisi resiko yang dimana situasi terdapat lebih dari satu kemungkinan hasil dari suatu keputusan dan probabilitasnya dari masing-masing hasil diketahui atau dapat diperkirakan. Jadi kondisi risiko ini mensyaratkan bahwa pembuat keputusan mengetahui semua kemungkinan hasil keputusan dan bisa memperkirakan besarnya probabilitas munculnya setiap hasil. Contoh kondisi risiko ini, yang dimana dalam melempar uang logam kita tahu dengan pasti bahwa kemungkinan hasilnya adalah keluar gambar atau angka. Dari dua kemungkinan hasil ini, kita juga dapat mengetahui probabilitas keluarnya gambar atau angka, yaitu masing-masing 50-50 seorang. Dan contoh lainnya yaitu tentang seseorang yang mendaftar ke sebuah perguruan tinggi menghadapi
kemungkinan hasil dari suatu keputusan, tetapi ada probabilitasnya dari setiap kemungkinan hasil yang muncul. Jadi tidak diketahui atau tidak berarti dalam kondisi yang ekstrim dapat memungkinkan hasil tidak diketahui. Hal ini terjadi karena tidak memadai informasi tersebut. Yang selanjutnya adalah manfaat analisis resiko dan ketidakpastian. Jadi ada manfaatnya yang berupa yang pertama itu mengurangkan kerugian. Yang kedua ada keputusan yang lebih baik. Yang ketiga mempersiapkan terhadap ketidakpastian. Yang dimana pengurangan kerugian itu analisis resiko ini membantu mengidentifikasi potensi kerugian dan mengurangi kemungkinan terjadinya sehingga dapat menghemat sumber daya. Yang kedua, keputusan yang lebih baik menjadikan kita pemahaman mendalam terhadap resiko dan ketidakpastian yang memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dan tepat yang terukur. Jelas kita akan mengambil keputusan seperti apa dan pengurangan kerugiannya seperti apa. Yang ketiga, mempersiapkan terhadap ketidakpastiannya. Adapun analisis keputusan dalam kondisi resiko. Jadi analisis keputusan dalam kondisi risiko itu menggunakan 3 konsep, yaitu strategi, sifat kondisi, dan matriks atau imbalan. Yang dimana strategi ini adalah suatu kegiatan di antara beberapa alternatif kegiatan yang dapat diambil oleh pembuatan keputusan untuk mencapai suatu tujuan. Misalnya untuk mencapai tujuan memaksimumkan laba jangka panjang, manajer perusahaan dapat menggunakan strategi yang mekanisme. Yang kedua, sifat kondisi, yang dimana kondisi ini di masa yang akan datang, yang akan mempunyai pengaruh berarti terhadap tingkat keberhasilan atau kegagalan suatu strategi. Itu termasuk manfaat-manfaat dalam analisis resiko ini. Jadi sifat kondisi ini pembuatan keputusan hanya mempunyai sedikit atau tidak mempunyai kontrol terhadap kondisi tersebut. Sebagai contohnya dalam sifat kondisi ini pembuatan keputusan sebagai contohnya itu pembuat keputusan yang tidak mempunyai kontrol atas kondisi ekonomi negara yang memungkinkan akan mengalami booming atau resesi di masa yang akan datang. Yang selanjutnya adalah matriks atau imbalan, yang dimana tabel yang menunjukkan kemungkinan hasil dari setiap strategi. Jadi matriks imbalan ini adalah suatu analisis keputusan dalam kondisi resiko yang menunjukkan tabel-tabel atas strategi yang kita kumpulkan. Yang terdapat di dalamnya itu tingkat keuntungan dan akan dihasilkan bila perusahaan menggunakan mesin atau tenaga kerja yang produktif dan bila keadaan ekonomi booming, normal, atau resesi. Selanjutnya ialah contoh studi kasus analisis risiko ketidakpastian. Jadi di sini saya akan menunjukkan contoh kasusnya. Yang pertama itu cyber security di sebuah perusahaan IT yang melakukan analisis risiko terhadap potensi serangan cyber, menemukan celah keamanan yang dapat merugikan perusahaan itu. Jadi selanjutnya itu perusahaan IT tersebut melakukan strategi atau menganalisis resiko dan ketidakpastian ini. Yang kedua ada perusahaan keuangan yang dimana merencanakan strategi manajemen risiko untuk menghadapi fluktuasi pasar dan mengurangi kerugian. Yang ketiga kesehatan dan keselamatan kerja. Sebuah pabrik melakukan analisis risiko terhadap kemungkinan kecelakaan kerja dan mengadopsi protokol keselamatan yang lebih kuat. Di sini saya akan membahas di luar PPT, yaitu dengan adanya
metode untuk mengidentifikasi analisis resiko dan ketidakpastian. Di sini di PPT saya ini adalah rangkuman dari materi yang saya dapatkan. Jadi pembahasannya cukup panjang untuk saya jelaskan, tetapi di dalam PPT ini adalah isinya. Jadi saya akan membahaskan isi-isinya melalui PPT ini dan cara pembahasan saya. Atau saya akan menjelaskan lebih mendalam. Di sini ada strategi menghadapi ketidakpastian. Jadi beberapa perusahaan ada di mana memiliki strateginya. Sebelum ke strategi, kita akan membahas tantangan apa sih yang kita dapat atau dalam melakukan analisis risiko dan ketidakpastian. Yang pertama itu kurangnya data. Dalam beberapa kasus, kurangnya data yang akurat dapat menjadi hambatan dalam melakukan analisis risiko yang secara komprehensif. Jadi kita kekurangan hambatannya itu adalah kurangnya data. Jadi kita mempersiapkan data-data tersebut untuk kita analisis. Mungkin tantangan ini adalah sebagai untuk kita kembali lagi untuk menganalisisnya dan terus mengumpulkan data-data tersebutnya. Data-data yang ingin kita cari analisis risiko dan ketidakpastiannya. Yang kedua, pengambilan keputusan yang terhambat. Jadi ketidakpastian dapat membuat para pemimpin perusahaan enggan untuk mengambil keputusan strategis yang penting. Yang tiga, menyesuaikan strategi. Tantangan untuk terus menyesuaikan strategi risiko dan ketidakpastian sesuai dengan perkembangan ekonomi dan sosial. Selanjutnya kita lanjut ke strategi. Strategi menghadapi ketidakpastian ini memiliki banyak strategi. Di sini saya akan mengambil 3 dan menjelaskan yang lain-lainnya. Yang pertama itu pendekatan fokus risiko, yang dimana identifikasi risiko utama dan menetapkan strategi mitigasi yang berfokus pada risiko-risiko tersebut. Yang kedua, pendekatan komprehensif, yang dimana mengintegrasikan analisis risiko ke dalam seluruh proses pengambilan keputusan dan manajemen proyek. Yang ketiga, kolaborasi dengan pihak eksternal, membangun kerjasama dengan eksternal seperti ahli keuangan atau konsultan manajemen risiko untuk mendapatkan perspektif tambahan. Selanjutnya, strategi menghadapi ketidakpastian yang lain-lainnya memiliki metode. Metode ini untuk mengatasi ketidakpastian. Jadi yang pertama itu mengumpulkan tambahan informasi. Yang kedua, mengacu pada ahli atau pakar pihak yang berwenang seperti yang kita bahas, kolaborasi dengan pihak eksternal. Yang ketiga, mencoba mengontrol lingkungan bisnis, yang dimana perusahaan bisa mengontrol lingkungan bisnis. Ketidakpastian yang dihadapi perusahaan akan dapat dikurangi. Salah satu cara untuk mengontrolnya ialah mencoba mendapatkan kekuatan monopoli atas suatu produk melalui patent. Atau dengan kekuatan monopoli ini, perusahaan dapat membatasi masuknya pemain baru ke pasar atau bukan mengeluarkan pemain lama dari pasar sehingga pasar dapat dikuasai perusahaan. Seperti itu. Ada di sini metode ini yaitu hedging, yang dimana pada suatu kontrak jual atau beli sejumlah komoditi tertentu, sekuritas mata uang asing dan sebagainya untuk dikirimkan pada suatu tanggal tertentu di masa yang akan datang dan pada tingkat bunga atau harga yang disetujui pada saat ini. Ketika kontrak sampai pada tanggal yang telah ditetapkan, pengiriman akan dilakukan sesuai dengan kondisi yang telah dilakukan. Sebagai contohnya, perusahaan yang membuat kontrak pembelian sejumlah input pada tingkat harga yang disetujui saat itu untuk dikirimkan dalam 3 bulan yang akan mendatang. Yang terakhir yaitu diversifikasi, yang dimana merupakan cara yang sangat penting dalam dan paling umum dilakukan untuk mengatasi ketidakpastian.
Diversifikasi ini ialah jenis produk yang dihasilkan komposisi, permintaan suatu produk, pengambilan suatu aset, dan keuntungan suatu jenis usaha berubah. Maka keberadaan perusahaan, keuntungan seluruh portofolio, dan tingkat hidup perusahaan tidak dibahayakan dengan diversifikasinya. Dalam metode strategi menghadapi kepastian, kita akan nyampe di ujung akhir PPT ini, yaitu kesimpulan dan rekomendasi, yang dimana melalui pemahaman yang mendalam terhadap risiko dan ketidakpastian, organisasi dapat menciptakan strategi yang lebih efektif dan responsif. Kombinasi antara analisis risiko yang komprehensif dan strategi dan metode-metode yang kita bahas, strategi ini pengelolaan ketidakpastian yang cerdas akan memberikan keunggulan kompetitif yang signifikan. Mungkin cukup itu saja yang saya bahas dalam PPT ini, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.